Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Thalabah Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang saya banggakan, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi mata kuliah Ulumul Hadis 1. Sekarang kita masuk pada nomor 4, masih dalam pembahasan hadis hasan. Nomor 4 ini akan membahas tentang maratibu khabaril hasan atau maratibu hadisil hasan, tingkatan-tingkatan hadis hasan, ya. Hu arruju ila hadisul hasan, itu ya, maratibuhu, tingkatan-tingkatannya, maksudnya tingkatan-tingkatan hadis hasan. Kama anna lis-sahihi maratiba yatafawatu biha ba'dus sahihi an ba'din, kadzalika fa inna lil hasani maratib. Sebagaimana hadis sahih yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda antara satu hadis sahih dengan hadis yang lain, ya. Hadis hasan pun juga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda juga. Ya, teman-teman mudah-mudahan masih ingat dulu waktu kita membahas hadis sahih ada tingkatan-tingkatan hadis sahih, ya. Ada hadis yang sahihnya tingkatan atas, lalu di bawahnya dan seterusnya. Hadis hasan pun demikian. Hadis hasan juga punya tingkatan-tingkatannya. Wa qad ja'alaha Az-Zahabi martabataini. Faqala. Imam Az-Zahabi, ya, ini seorang ulama hadis yang sangat terkenal, ya. Imam Az-Zahabi, dia membuat klasifikasi tingkatan hadis hasan menjadi 2 tingkatan, ya. Yang pertama, fa'a'la maratibihi ma ukhtulifa fi tashihi hadisi ruwatihi wa tahsinihi. Tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan yang paling atas. Hadis hasan yang seperti apa? Yaitu hadis yang para ulama berbeda pendapat terkait penilaian terhadap hadis tersebut, antara apakah sahih atau hasan, ya. Jadi kalau ada hadis lalu oleh para ulama ternyata dinilai secara berbeda, tapi penilaian berbeda itu adalah kalau tidak sahih ya hasan, maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Contoh hadisnya adalah hadis Bahzu bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, kemudian Ibnu Ishaq dari Taimi, dan contoh yang lain, gitu ya. Kayaknya Mahmud Tohan tidak memberikan contoh-contoh hadisnya, hanya ini contoh sanadnya saja. Ya, oke. Wa huwa min adna maratibis sahih. Nah, hadis hasan yang seperti itu adalah hadis hasan yang menempati atau sama dengan tingkatan hadis sahih yang paling rendah, ya. Jadi hadis hasan yang seperti tadi itu menempati tingkatan hadis hasan yang paling tinggi, tapi kalau dalam perspektif hadis sahih itu hadis sahih yang paling rendah. Oke, kemudian yang kedua, ya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah yang tingkatan paling tinggi maksudnya, ma ukhtulifa fi tahsini hadisi ruwatihi wa tad'ifihi, ya. Yaitu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama terkait penilaiannya antara apakah hadis itu hasan atau dhaif, ya. Jadi yang kedua ini, kalau ada suatu hadis lalu oleh para ulama
diperselisihkan penilaian kualitasnya itu apakah hadis hasan atau hadis dhaif, maka itu adalah tingkatan paling rendah dari hadis hasan. Ya, beda kalau tadi yang atas, tingkatan yang paling tinggi itu para ulama berbeda pendapat antara apakah hadis hasan ataukah hadis sahih. Tapi kalau yang rendah ini adalah apakah hadis hasan atau hadis dhaif. Contohnya, ya, ini ada satu hadis kalau melalui riwayat sanad ini, maka itu adalah hadis yang masuk dalam kategori yang kedua ini. Hadis Al-Harits bin Abdullah, Asim bin Domroh, kemudian Hajjaj bin Artah, dan sejenis. Jadi secara sederhana, ya, ada dua tingkatan hadis hasan, tingkatan yang atas, ya, paling atas, lalu tingkatan yang kedua, tingkatan yang di bawahnya. Kalau yang atas itu adalah hadis hasan yang diperselisihkan apakah hadis hasan ataukah hadis sahih oleh para ulama. Kalau yang hadis bawah itu adalah hadis hasan yang paling bawah, itu adalah hadis hasan yang diperselisihkan apakah hadis hasan ataukah hadis dhaif. Oke, kita lanjutkan yang kelima, martabatu qaulihim hadisu sahihul isnad au hasanul isnad. Ya. Oke, kalau ada perkataan ulama, ya, hadis yang sahih sanadnya atau hasan sanadnya, itu tingkatannya bagaimana? Itu maksudnya bagaimana? Martabahnya itu bagaimana? Tingkatannya maksudnya itu bagaimana? Sama enggak dengan hadis yang hadisun sahihun misalkan, atau hadisun hasanun? Kalau ini hanya dibatasi hadisun sahihul isnad atau hadisun hasanul isnad. Dibatasi hanya isnadnya saja yang sahih atau isnadnya saja yang hasan. Contoh yang pertama, qaulul muhadditsin, kalau ada perkataan ahli hadis, hada hadisun sahihul isnad. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih, ya. Itu duna qaulihim, ya. Berada di bawah perkataan mereka. Maksudnya tingkatannya itu ada di bawah kalau ada ulama yang mengatakan hada hadisun sahihun, ya. Ini hadis yang sahih. Maka antara yang pertama hadisun sahihul isnad dengan hada hadisun sahihun, itu yang paling tinggi, ya, di antara dua itu yang kedua, hada hadisun sahihun. Karena di sini mencakup antara hadis yang sahih sanadnya dan juga matanya. Tapi kalau hada hadisun sahihul isnad, ini adalah hadis yang sanadnya sahih, berarti yang sahih itu hanya sanadnya saja. Teman-teman harus tahu bahwa suatu hadis diklaim atau dinilai sahih itu adalah hadis yang sahih sanadnya dan juga matannya. Ya. Nah, yang kedua juga seperti itu. Wa kadzalika qauluhum. Ya, seperti itu juga kalau ada ulama yang mengatakan hadza hadisun hasanul isnad duna qaulihim hadza hadisun hasanun. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan ini adalah hadis yang hasan sanadnya, itu tingkatannya di bawah perkataan ulama kalau ada yang mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Sekali lagi, kalau hadisun hasanul isnad berarti hanya sanadnya saja yang hasan, matannya belum tentu, ya. Tapi kalau hadza hadisun hasanun, itu berarti hadis yang hasan baik sanadnya maupun matannya. Oke. Li'annahu qad yasihhu au yahsunul isnadu dunal matni. Kenapa hadis yang atau perkataan ulama yang mengatakan hadza hadisun hasanul isnad itu lebih rendah dibandingkan hadza hadisun hasanun? Karena kadang-kadang sanadnya saja yang sahih atau matanya saja yang sanadnya saja yang sahih atau sanadnya saja yang hasan tapi matanya tidak, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, li syudzuzin au illatin, karena adanya syadz atau illah, ya. Kalau hanya disebutkan sahihul isnad atau hasanul isnad, berarti itu hanya terbatas pada sanadnya saja. Apakah dia sahih saja sanadnya ataukah hasan saja sanadnya.
فكأن المحدث إذا قال هذا حديث حسن قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث. Ya. Seakan-akan ya, seorang muhadis ketika mengatakan hadza hadisun sahihun, ini adalah hadis sahih, itu tercukupi ya, qad takaffala ya, tercukupi seluruh persyaratan hadis sahih yang jumlahnya 5 tadi ya. Jadi kalau ulama mengatakan hadza hadisun sahihun, berarti seluruh syarat hadis sahih yang jumlahnya 5 itu terpenuhi semua ya. Wa amma idza qala hadza hadisun sahihul isnad faqad taqaffala lana bitawaffuri syuruti salasatin min syurutis sihah wa hiya ittisalul isnad wa adalatur ruwah wa dhabtihim wa dhabtuhum amma nafyush syudhuz wa nafyul illah anhu falam yatakaffal bihima li'annahu lam yatathabbat minhuma. Adapun ketika seorang ulama mengatakan hadza hadisun sahihul isnad, ini adalah hadis yang sahih sanadnya, maka sungguh yang terpenuhi itu hanya baru 3 syarat dari hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad, kemudian perawi-perawinya adil, kemudian perawi-perawinya juga dobit. Adapun tidak adanya syadz dan juga tidak adanya illah sebagai syarat lain dari hadis sahih tidak terpenuhi ya. Tuh. Jadi kalau kita menyebutkan atau ulama menyebutkan sahihul isnad berarti baru 3 syarat yang terpenuhi dari keseluruhan syarat hadis sahih. 2 yang lain itu belum terpenuhi, yaitu terhindarnya dari syadz dan juga illah. Lakin law iqtasara hafizun mu'tamadun ala qawlihi hadza haditsun sahihul isnadi wa lam yadhkur lahu illatun fadh-dhahiru sihhatul matni li'anna al-asla 'adamul illah wa 'adamush syuduz. Akan tetapi seandainya ada seorang ulama yang hafiz ya, di awal dulu kita sudah belajar siapa itu ulama yang digelari hafiz ya, kriterianya apa dan lain sebagainya. Kalau ada ulama yang seperti itu, ulama yang hafiz, yang mu'tamad, yang menjadi rujukan para ulama yang lain, meringkas suatu penilaian terhadap hadis. Misalkan dia hanya mengatakan hadza hadisun sahihul isnad walam yadhkur lahu illatun, dan kemudian dia tidak menyebutkan ada illah dalam hadis itu, fadzahiru sihhatul matni, maka hadis tersebut matanya itu dinilai sahih juga. Kenapa? Karena yang mengatakan adalah seorang hafiz, seorang yang ulama hadis yang sangat kredibel ya. Jadi dia ingin meringkas satu penilaian hadis, hadza hadisun sahihul isnad, kemudian dia tidak menjelaskan dalam hadis tersebut ada ilahnya atau tidak. Artinya berarti tidak ada ilahnya. Kalau seandainya hadis tersebut ada ilahnya, hafiz ini seorang ulama yang sangat kredibel dan diakui oleh para ulama yang lain pasti akan menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut ada ilahnya. Karena tidak dijelaskan, maka berarti matanya sahih. Li'annal asla adamul illah wa adamush syuduz. Karena pada dasarnya kalau dia tidak menjelaskan ada ilahnya atau tidak, berarti tidak ada ilahnya. Ya, dan tidak ada syadznya. Nah, itu ya, perlu perlu digarisbawahi ini ya. Oke. Satu lagi ya. Makna qauli Tirmizi wa ghairihi hadisun hasanun sahihun ya. Maksud atau makna perkataan Imam At-Tirmizi dan juga ulama-ulama yang lain ketika mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Maksudnya apa? Ya. Ini 2 kategori penilaian hadis yang sangat berbeda. Hadis sahih jelas harus memenuhi 5 kriteria. Hadis hasan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Tapi kok ini dikatakan hadisun hasanun sahih. Nah, maksudnya apa? Kita akan jelaskan.
inna zahira hadhil ibarah mushkil. Ya. Sesungguhnya ungkapan ini tadi, hadisun hasanun sahihun, itu adalah ungkapan yang muskil. Ya, sulit dipahami. Kenapa? Li'annal hasana yataqasaru an darajati sahihi fakaifa yujma'u bainahuma ma'a tafawuti martabatihima. Karena hadis hasan itu secara derajat, ya, secara tingkatan, secara kualitas itu berada di bawah hadis sahih. Lalu bagaimana kita mengkompromikan dua hal yang berbeda, ya, tapi dalam satu istilah kalimat hadisun hasanun sahihun? Bagaimana mengkompromikannya? Walaqad ajabal ulama an maqsudit Tirmizi min hadhil ibarati bi ajwabatin muta'addidah. Ya. Sungguh para ulama telah menjawab, ya, maksud dari Imam At-Tirmizi ketika mengucapkan istilah ini, ya, itu maksudnya apa? Dengan jawaban yang banyak. Ya. Jadi para ulama sudah menjelaskan kenapa Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahihun, ya. Nah, ahsanuha ma qalahul Hafiz Ibnu Hajar. Di antara jawaban yang banyak itu, jawaban yang paling bagus adalah jawaban yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wartadahu Suyuti, dan kemudian disepakati atau disetujui oleh Imam As-Suyuti. Wa mulakhasuhu ma yali. Nah, ringkasannya seperti ini. Pertama, in kana lil hadisi isnadani fa aksar fal makna annahu hasanun bi'tibari isnadin sahihun bi'tibari isnadin akhar. Ya. Jadi kalau ada suatu hadis mempunyai dua sanad atau lebih, artinya ketika hadis itu dinilai dengan penilaian tadi, hadisun hasanun sahihun, itu maksudnya adalah bahwa hadis itu hasan dari satu jalur, kemudian sahih dari jalur yang lain. Ya, itu kalau hadis itu punya dua sanad atau lebih. Ya, artinya satu sanad itu hasan, sanad yang lain sahih. Itu maksud dari hadisun hasanun sahihun. Nah, yang kedua, kalau sanadnya satu bagaimana? Wa in kana lahu isnadun wahidun. Jika sanadnya atau sanad hadis itu hanya satu, artinya apa? Fal makna annahu hasanun 'inda qaumin minal muhaddisin, sahihun 'inda qaumin akharin. Ya. Jadi kalau misalkan ada satu hadis, sanadnya cuma satu, kemudian dinilai dengan perkataan hadisun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih, itu maksudnya adalah hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama dan dinilai sahih oleh ulama yang lain. Itu penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap perkataan Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun, ya. فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما. Seolah-olah orang yang mengatakan itu ingin menunjukkan adanya perbedaan para ulama, ya, terkait penilaian hadis tersebut. Ya, jadi Imam At-Tirmidzi dan ulama-ulama yang lain yang menggunakan istilah hadisun hasanun sahihun itu ingin menunjukkan seolah-olah ini ada perbedaan pendapat ulama. Ya, makanya saya nyebutnya hadisun hasanun sahih. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.